selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami dari mata kuliah Pengantar Budaya Masyarakat Jepang, kelas B. Saya Aprilia Asma Balkis dengan NIM 58. Saya Sarah Farah Khalifa dengan NIM 44. Saya Alas Korean dengan NIM belakang 17. Saya Jasmina Safitri dengan NIM 24. Saya Nurinda Kusuma Kartanegara dengan NIM 19. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu isu yang sedang populer di negara Jepang, yakni tentang penurunan populasi dan penuaan penduduk di negara Jepang, yakni dengan julukan Soshi Koreika Mondai. Nah, Soshi Koreika Mondai sendiri itu berarti permasalahan tentang, yakni dari istilah Soshi yang berarti penurunan angka kelahiran, lalu ada Koreika yang berarti meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Nah, karena Soshi Koreika Mondai sendiri itu salah satu isu yang sedang populer di Jepang ya, dan mungkin sudah terjadi sejak lama. Nah, itu bagaimana sih awalnya Soshi Koreika Mondai sendiri itu terjadi di Jepang? Jadi Jepang yang seperti banyak negara maju yang lainnya, Jepang itu mengalami masalah besar pada abad ke-21, yaitu penurunan populasi. Di setiap tahunnya Jepang mengalami penurunan populasi secara signifikan, bahkan lebih dari 800.000 jiwa, bahkan sampai akan terus menurun hingga 30% pada tahun 2060 mendatang. Jepang mencatat kembali penurunan populasi sejak penulisan pada tahun 1968, dan ini menunjukkan bahwa jumlah warga di Jepang itu menyusut hingga lebih 900.000 orang atau 0,75% pada tahun 2024 yang lalu. Dan ini menandai tahun ke-16-nya Jepang mengalami kehilangan penduduknya. Dan hal ini juga yang menyebabkan kombinasi di berbagai faktor seperti anak muda yang tidak menikah, biaya hidup yang semakin tinggi, dan jumlah orang yang lanjut usia yang banyak. Ada juga faktor lain, yaitu Konka dan Konka. Konka itu tingginya tingkat usia yang belum menikah gitu. Jadi menurunnya jumlah anak yang dilahirkan itu salah satunya ini karena Konka ini. Jadi salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat usia yang belum menikah terjadi penundaan usia menikah wanita dari sebelumnya menjadi 25-29 tahun, dan para pria itu usia 30-34 tahun. Lalu ada Konka, yaitu kaum muda di Jepang itu yang belum menikah gitu. Nah, ini disebabkan karena meningkatnya atau majunya pendidikan wanita yang disebabkan karena gerakan Kogakure kita. Lalu ada juga bertambah banyaknya wanita yang bekerja diikuti dengan membaiknya finansial, sehingga banyak pemuda dan pemudi di Jepang itu tidak menikah gitu. Lalu yang kedua ada keengganan wanita untuk punya dan menambah anak. Nah, di Jepang itu kan biaya hidupnya kan tinggi. Jadi untuk mengasuh anak, terus untuk memiliki anak itu mereka itu nggak mau. Oh gitu ya. Jadi permasalahan atau isu Soshi Koreika sendiri itu sebuah fenomena yang sangat serius di Jepang, sehingga hal itu sangat berdampak besar bagi aspek keseluruhan di negara Jepang sendiri ya. Nah, kalau memang sangat berdampak pada negara Jepang, kira-kira bagaimana sih seberapa besar dampak Soshi Koreika Mondai sendiri itu terhadap negara Jepang? Misalnya kayak pada demografi, yaitu meningkatnya jumlah lansia kan, karena Soshi Koreika Mondai ini kan menurunnya populasi, lalu meningkatnya jumlah lansia. Jadi pada tahun 1950 itu dari 4.160.000 orang menjadi 14.890.000 pada tahun 1990. Dan perkiraan pada tahun 2025 ini adalah sekitar 31.510.000 orang gitu. Terus ada dampak ekonomi juga, yaitu tentu saja berkurangnya pada tenaga kerja yang mudah itu maksudnya. Terus yang kedua ada beberapa industri runtuh, lalu berkurangnya jam kerja dan menambah beban generasi produktif terhadap pengelolaan ini ya, terhadap pajaknya juga gitu. Lalu yang selanjutnya ada sosial, yaitu berkurangnya tenaga kerja produktif dan kekhawatiran tersebut itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Fasilitas juga dengan berkurangnya kelahiran, otomatis anak-anak muda akan jarang ditemui, sehingga beberapa fasilitas terancam ditutup karena tidak maksimal seperti sekolah, terutama di daerah pedesaan gitu. Lalu adanya budaya dan urbanisasi. Kan orang Jepang tuh cenderung merantau ke kota dan memisahkan dirinya dari keluarga ya. Nah, terus makanya orang-orang tua banyak ditinggalkan di pedesaan. Lalu tak sedikit mulai membawa keluarga mereka ke kehidupan yang layak di kota gitu. Kalau sudah dijelaskan tadi, kalau Soshi Koreika Mondai sendiri kan permasalahan tentang peningkatan kelahiran dan meningkatnya jumlah lansia di Jepang sendiri itu. Nah, kenapa sih kok jadi satu pengertian permasalahan? Karena memang ini tuh berkaitan langsung dengan angka demografi di Jepang. Nah, penuaan penduduk di Jepang sendiri itu. Jadi kan Ya, lanjut aja. kalau di Jepang itu kan kayak ada karena sistem perbaikan hidup itu, jadi orang Jepang itu kan umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 60, 80 gitu, bahkan kayak masih banyak yang 100 tahun kayak kan. Sistem kesehatannya itu ya. Nah, itu yang makanya membebani anak muda karena lansia-lansia ini perlu diurus dari mana, sedangkan mereka itu udah nggak bisa bekerja karena bukan usia produktif ya, dari pensiun dari mana ya, dari pajak. Pajak dari mana ya, dari kerja dari kan nggak sih kalian itu tuh akhirnya pemerintah Jepang tuh bikin kebijakan untuk ekspor pekerja lain dari negara lain ke Jepang. Nah, itu yang pertama itu ada program technical intern training program. Nah, ini tuh program magang teknis yang bertujuan untuk mentransfer keterampilan dan teknologi Jepang ke negara-negara berkembang. Nah, meskipun tujuan awalnya itu untuk transfer teknologi ya, tapi program ini tuh seringkali berfungsi sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor-sektor tertentu di Jepang. Nah, terus ada lagi special skill worker. Nah, itu tuh status visa yang dirancang untuk menerima tenaga kerja asing dengan tingkat keahlian tertentu untuk mengisi kekurangan tenaga kerja dari 12 sampai 14 sektor industri yang kritis di Jepang. Nah, ini ada beberapa sektor industrinya. Yang pertama itu ada manufaktur, itu sebesar 26% atau sekitar 598.000 orang. Terus ada juga sektor layanan, itu sekitar 26%. Terus produksi dan kecairan, itu sekitar 13%. Terus itu ada industri dan informasi dan komunikasi, itu sekitar 13,5%.
5%, atau sekitar 300.000 orang. Nah terus dari beberapa sektor itu diisi oleh asal TKI di Jepang itu banyaknya kami itu dari negara Vietnam, mereka itu sebesar 570.000 orang atau sekitar 24%. Nah yang peringkat kedua disusul oleh Tiongkok, itu mereka sekitar 400.000 orang. Terus yang ketiga ada Filipina 245 orang, terus ada Nepal sebesar 167.000 orang, dan yang peringkat kelima ada Indonesia, mereka sebesar 169.000 orang. Nah tentu saja itu ada tujuan tertentu ya, yaitu ya jelas untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terus kemudian untuk menjaga kelanjutan ekonomi dan pelayanan publik. Nah tapi tau nggak sih di sini tuh juga ada tantangannya tersendiri kan? Iya, betul. Mereka tuh nggak diajari bahasa doang kan, mereka nggak diajari kayak budaya, terus ada, nah itu yang bikin masyarakat Jepang itu kayak menentang TKI gitu. Makanya yang kemarin itu ada isu yang 500.000 pekerja dari India, nah masyarakat Jepang itu menolak banget gitu kan ya, karena itu masalahnya. Berhubungan sama kekurangan TKI Jepang sendiri. Keuntungannya yaitu pertama tadi ya mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, yang kedua itu bisa menjalin kerjasama juga nih antar negara tempat penyalur TKA ini, jadi kayak ada kesempatan untuk kita exchange juga atau untuk kayak ini internship kayak gitu. Terus ada meningkatkan produktivitas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi juga. Nah terus ini juga dapat menyebabkan persaingan tenaga kerja antara warga Jepang dan TKA ini, karena TKA itu kan mungkin mau dibayar lebih murah, sedangkan orang Jepang sendiri mungkin punya standar yang lebih tinggi gitu soal gaji. Itu harusnya ada solusi kan untuk TKA sendiri itu. Nah, mungkin beberapa solusi nih yang bisa kita terapkan adalah yaitu pertama memberikan edukasi pada tenaga kerja asing ini tentang budaya Jepang juga, kayak budaya membuang sampah. Di Jepang itu kan ada peraturan tersendiri mengenai membuang sampah gitu. Nah, bisa diajarkan juga ke si tenaga kerja yang mau berangkat ke Jepang ini. Yang kedua itu memberikan pelatihan skill dan kemampuan bahasa Jepang kepada tenaga kerja. Nah, skill ini kan bukan cuma kemampuan bahasa aja gitu, tapi juga soft skill misalnya atau hard skill gitu. Yang ketiga itu memberlakukan regulasi yang ramah terhadap pekerja asing di Jepang. Nah, kenapa regulasi ini penting? Karena itu tuh biar kedua pihak itu bisa menemukan win-win solution gitu. Nah, memang sosial mereka sendiri itu menjadi isu sangat serius ya di Jepang gitu. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa kita bahas di podcast kali ini. Semoga podcast ini menjadi sebuah reminder bagi kalian dan terima kasih atas perhatian kalian. Jadi dadah.